Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Araria Nabilah Putri dengan NIM 0502203200 akan menjelaskan secara singkat siapa itu Imam Al-Asy'ari dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, pasti teman-teman sekalian pada belum tahu kan siapa Imam Al-Asy'ari itu? Baik, saya akan menjelaskan siapa itu Imam Al-Asy'ari. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari atau lebih dikenal dengan Imam Al-Asy'ari adalah seorang imam yang luas ilmunya, seorang yang sangat bertakwa dan soleh, pembela ajaran-ajaran Rasulullah, bendera rujukan agama Islam, dan syiar bagi orang-orang Islam, serta pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para teolog Islam. Imam Al-Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah di Bashrah. Akan tetapi tahun wafatnya diperselisihkan ulama. Satu pendapat mengatakan wafat tahun 333 Hijriah dan pendapat lain menyebutkan 324 Hijriah. Beliau wafat di Baghdad, dimakamkan di antara Al-Karki dan Bab al-Bashrah. Imam Al-Asy'ari adalah seorang yang berfaham Ahlus Sunnah yang berasal dari keluarga berpegang teguh dengan ajaran Ahlus Sunnah. Kemudian ia belajar faham Mu'tazilah kepada Abu Ali Al-Jubbai hingga mengikutinya dalam faham tersebut. Lalu beliau rujuk dan taubat dari faham Mu'tazilah. Imam Al-Asy'ari banyak menyusun kitab. Beliau sangat produktif dan lebih dari 200 judul karya yang telah beliau tulis. Beliau juga menyusun berbagai karya bagi Ahlus Sunnah, mendirikan dalil-dalil untuk menetapkan ajaran Rasulullah, mendirikan apa yang dinafikan oleh para ahli bid'ah seperti sifat-sifat Allah, kalam Allah, kudrahnya, serta dalam beberapa perkara yang kebenarannya secara naqli. Imam Al-Asy'ari adalah tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama akidah dan rumusan ajaran Ahlus Sunnah yang beliau bukukan telah ditulis dengan tinta emas oleh murid-murid beliau, oleh para ahli sejarah, dan oleh para ulama di setiap generasi sesudahnya. Murid Imam Al-Asy'ari sangat banyak. Di antara tokoh-tokoh terdepan dari mereka yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Bahli, Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Mujahid, Al-Imam Abu Muhammad At-Tabri, dan yang populer dengan Al-Iraqi, Al-Imam Abu Bakar Al-Qafa Asy-Syafi'i, dan yang lainnya. Walaupun yang sudah kita tahu bahwasannya Imam Al-Asy'ari adalah sosok guru dan sosok yang sangat bertakwa, akan tetapi ada beberapa bantahan tuduhan terhadap beliau. Berikut kita simak penjelasannya. Adapun bantahan terhadap tuduhan adanya 3 fase faham Imam Al-Asy'ari yang tuduhannya bersumber dari kaum Wahabi. Yang pertama, fase faham Mu'tazilah. Yang kedua, fase mengikuti faham Abdullah ibnu Sa'id ibnu Kulab. Dan yang ketiga, fase kembali kepada faham salaf dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejarah juga mencatat bahwa setelah Al-Imam Asy'ari keluar dari faham Mu'tazilah, beliau sejalan dengan pendapat Abdullah ibnu Sa'id ibnu Kulab, Al-Qalanisi, dan Al-Muhasibi. Dan sesungguhnya mereka semua adalah para ulama yang berada di atas ajaran salaf saleh. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapakah Muhammad bin Abdul Wahhab itu? Nah, beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hanbali. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di Uyainah. Beliau banyak melakukan kebaikan dan ihsan, juga banyak menyibukkan diri dengan berzikir, beribadah, dan sang lisan beliau berhenti dari berzikir. Beliau tumbuh di dalam keluarga yang berilmu. Beliau juga belajar kepada ayahnya, kemudian setelah itu beliau melakukan rihlah
menuju Mekah dan Madinah ketika masih kecil. Setelah itu menuju Basrah dan Al-Ahsah. Beliau juga banyak menaruh perhatian pada buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Al-Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau juga banyak menulis kitab-kitab penting dan risalah-risalah yang bermanfaat. Lantas, apa saja kitab-kitab dari risalah yang ditulis beliau? Nah, di antaranya yaitu kitab At-Tauhid, kitab yang beliau khususkan untuk membahas tauhid ibadah. Juga belum pernah ada kitab yang ditulis seperti kitab ini sebelumnya. Mukhtasar Al-Syiarah, Al-Kabir wa Al-Insaf, Fadul Islam, Usulul Tasalatah, dan yang lain-lain. Karya tulis beliau sudah terbit dan terkumpul dalam 6 jilid. Jika begitu, di manakah Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dakwahnya? Syekh rahimahullah memulai dakwah tauhid di Basrah, tatkala beliau rihla untuk belajar di sana. Beliau pun mendapat penolakan, gangguan, dan pengusiran. Setelah itu, Syekh rahimahullah pindah ke Uyainah. Beliau menunjukkan hakikat dakwahnya kepada pimpinan Uyainah, yaitu Utsman bin Ma'mar. Beliau pun mendukung dan melindungi dakwahnya. Akan tetapi, dakwah beliau di Uyainah tidak berjalan dengan lancar. Syekh rahimahullah pun berpindah ke Diriyah dalam keadaan percaya dengan pertolongan Allah untuk agamanya tanpa putus asa dan mundur. Dan para pemimpin Diriyah pun menerima dakwah dari Syekh. Lalu, apa saja ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab? Syekh rahimahullah tidak mengajak kepada ajaran baru yang beliau buat sendiri. Beliau hanya mengajak untuk kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman Salafus as-Salih. Adapun perkara yang paling menonjol dari dakwah beliau, yang pertama, mengajak untuk mengesankan Allah dalam ibadah serta meninggalkan perbuatan menyekutukan Allah. Yang kedua, mengajak untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan secara syar'i yang telah menyebar di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, mengajak kepada keyakinan salafus shalih dalam pembahasan asma wa sifat dan yang lain-lain. Setelah kehidupan yang penuh dengan dakwah, mengajar, menulis, memperbaiki keadaan manusia, berjihad dengan pedang dan pena, maka ruh beliau kembali kepada penciptanya pada tahun 1206 Hijriah di Diriyah pada usia yang mencapai 92 tahun. Nah, itu dia sedikit penjelasan video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.